Throwing it far, holding your breath still. You jump the fire, we'll just sit and wait till you see me fly. You know you'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it. Ya, buat yang nanyain Olin mana nih Olinnya. Belum. Nih, Olin. Dulu minum. Nah, Ada nyari Olin mana? banget yang nanyain, ada yang kayak karena Olin nggak ada gue nggak mau nonton. Nggak ada kok. Ada sumpah. Lu cari di Indonesia yang gue sendirian di Jepang. Ada yang ngomong gitu. Ya karena Olin nggak ada gue nggak mau nonton. Gitu anjir, apa coba? Lu berharap apa sih? Olin naksir sama lu. Keren banget. Saya udah ada fans ya. Iya. Mereka berharap kayaknya jatuh cinta sama fans gitu. Iya kali ya. Ya siapa tahu lah ya. Ya boleh lah lu berharap gitu mungkin. SPB tahu. banget kok. Tapi siapa tahu ada yang kayak gitu. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me Ya ini kalau anda nanya nih Olin mana nih? Olin nih sekarang ada di sini ya. Coba lu Hai, puas guys. nih. Dia kemarin habis dari Berlin, gue dari Jepang nih dari Berlin, mantep banget, kita mancanegara banget anaknya. Kita kan anaknya ini mobilitas tinggi loh. Ngeri banget. Iya. Tapi gue ke Jepang bukan buat ngeliput acara apapun. Kalau dia kan ngeliput Xiaomi 14T. Yes. Gimana? Mana unitnya? Ada di sini. Ayo. Gimana Xiaomi 14T kemarin? Belum dicopot nih koyok gue. Anjir. Ngeganggu banget. Aduh, ngilu liat nih. Saya gatel udah pipi jadi liat gitu. Gimana kemarin 14T? Bukan 14T sih, acara Xiaomi gimana di Berlin? Sebenarnya nggak disangka-sangka ya, karena produknya banyak yang dirilis dibanding tahun lalu. Iya. Terus ternyata juga Pro-nya datang ke Indonesia kan? Pro-nya datang, 14T Pro-nya datang ke Yes, Indonesia kalau ya? kemarin kan hanya 13T. Ini ada 14T dan 14T Pro. Hmm. Nah, jadi ya banyak yang menarik juga karena si Mix Flip ini finally dirilis di Indonesia? Enggak dong, global dong? Nggak masuk Indonesia kayaknya. Kayaknya seri-seri Flip dan Fold-nya Xiaomi emang nggak ada yang masuk ya di Indonesia ya? Marketnya nggak ketemu kali mungkin Bagus ya? banget sih kok yang Flip. Aku suka. Soalnya layarnya gede banget, intuitif banget. Sampai misalnya ini modul kamera kan 2 gini nih. Sampai di belakang sini tuh masih panel layarnya gitu. Gede banget ya? Gede banget ya. Ada yang update di TikTok, gue liat ada yang ini apa namanya main PUBG di situ ada. Di layarnya Ya, ya. layar yang gede, Di kecil Flip itu juga bisa sebenarnya yang Samsung. Nah, deket kan segitu dong layarnya. Nah, ini lebih gede lagi. Jadi lebih luas lagi. Nah, ini. Ya udah, jadi kita mau bahas apa dulu nih? Awal-awal nih, mau yang langsung itu Xiaomi Flip itu. Terserah, kok yang lead aja. Ya itu aja dulu si Xiaomi kemarin gimana caranya, dia rilis apa itu kemarin berarti? Ada Xiaomi 14T, 14T Pro, Flip, Mix Terus? Flip, Buds, Buds 5. Ada Smart TV 100 inci dan 85 inci AMOLED. Gede banget tuh kayak nonton bioskop. Apalagi ya? Ada vacuum cleaner, itu IoT-nya ya, sisa-sisanya sih barang-barang IoT-nya sih kayak tadi monitor, vacuum, udah sisanya HP sih. IoT kepanjangannya apa? Internet of Things. Oh, Internet of Things, IoT. Oke. IoT. Jadi sorry. Sebenarnya bukan produk baru banget sih, cuman dia ngeluarin opsi warna baru. Kayaknya hero color tahun ini si Xiaomi itu ngunggulin Titan Grey. Semua serba Titan Grey gitu. Jadinya sama kayak kayak titanium ini kali ya, titanium Apple ya. Cuman ini Titan Grey ya. yes, tapi kalau kayak itu kan HP flagship kok. Makanya dia bahannya benar-benar pakai titanium. Kalau ini enggak. Jadi Jadi semua karena HP mid range kan, bukan HP flagshipnya. Jadi ya bahkan hanya penamaan aja. beberapa aksesoris juga itu ya, Titan Grey juga ya. Kayak jam tangannya juga kalau nggak salah ya. Yang Buds sih ini sebenarnya ada warna Titan Grey. Terus Band 9 itu ada Titan Grey. Apalagi ya? HP Xiaomi yang dua-duanya ada Titan Grey. Bener-bener semuanya ada Titan Grey sih untuk seri jadi wearables dan nggak cuman yang smartphone. flagshipnya doang ya. Yes. Ini 14T-nya guys, ini kelihatan nggak? Nih, aduh. Ya inilah ya Yes. pokoknya ya. Ini 14T-nya gue kurang suka sama desainnya, tapi ya udahlah ya. Kayak gue bilang nih kayak biji domino, percis banget tuh jaraknya juga sama gede-gedenya kayak biji domino banget gitu. Jadi kayak nggak berasa kesan Mungkin terlalu kotak mahalnya. kali ya. Kayaknya sih Terlalu gitu ya. Jadi ya itu kurang lebih 14T dan akan ada video reviewnya juga nanti. Mau di-spill fiturnya dikit-dikit atau Boleh. bakal gimana? Ini kalau dari layar dulu deh ya, kita mau dari layar. Ini 4000 nits kok.
Jadi kalau dipakai di luar, katanya bakal tetap nyaman, nggak akan silau dan kesulitan lihat konten di layar. Karena udah 4000 nits. Tapi tentunya nggak kayak Samsung S24 Ultra lah ya, karena ada anti reflektifnya Samsung gitu kan. Yang ini dia nggak ada klaim itu sih, cuman ngeklaimnya ada jelas ya. Tough Renland nih, kalau nggak salah cara nyebutnya agak maaf kalau salah. Dia tuh bikin sertifikasi yang layar biru, yang jadi nggak ada radiasi. Jadi intinya bikin mata tuh tetap nyaman walau pakai HP kelamaan gitu. Lalu kalau di sektor kameranya ada Leica, kalau sama Leica ya. Di sini kan udah kelihatan masih ada 3 ya lensanya. Yes, tapi jadi satu yang unik itu adalah tiga focal length, tapi dia ngeklaim tuh ada 5 kegunaan. Gue liat di peluncurannya tuh kan kalau nggak salah lensanya ada 15 mili, 23 mili sama 50 mili. Nah, itu kan tiga focal length kan. 3 focal length. Tapi dia ngeklaimnya ada 5 kegunaan. Itu yang gue masih belum ini banget ya. Nanti di full review lah kita bahas lah. Jadi kayaknya dia tuh akan ngambil sisi tengahnya tuh di antara 17 sama 23 sama 50, dia ambil antara tengah-tengah itu jadi di 5 focal length gitu kayaknya. Tapi kalau di telefotonya itu kan mungkin kalau kayak gitu dia ada pembacaan si lensanya itu sebenarnya bisa lebih detail dilihat di mode portrait kok. Tapi ketika pakai di telefotonya itu dia cuma ada zoomnya lebih dikit yang reguler. Dia cuma ada yang biasa ultra wide 0,6 kali, 1 kali, 2 kali sampai 4 kali. Kalau yang pro itu dia lebih banyak, 0,6, 1, 2, 2,65 gitu. Jadi cuma beda di situ. Dan yang menarik juga sebetulnya adalah si buds juga. Tadi kan baru cobain ya. Ini budsnya ntar gue ambil dulu deh. Kayak yang kemarin gue bilang itu kan si budsnya si iPhone itu kan kemarin si Apple itu kan dia AirPods yang biasa tuh bukan eartip kan, bukan earplug gitu. Tapi dia ada ANC-nya. Nah ini juga sama. Ini modelnya tuh bukan yang earplug, tapi dia tuh bisa ANC. Dan Ibu Olin baru nyobain ANC-nya. Si Nora ini satu tadi baru nyobain kayak, Iya, debak. Nora banget. Nora. Sesangnya. Ini jadi ada fitur ANC-nya aja yang bikin kaget tuh dia tuh earplug tapi ada ANC-nya dan ada transparan mode-nya gitu loh. Jadi ya buat gue sih cukup. Itu bukan kata kasar ya, saya baru kepikiran bukan ya? Saya sange maksudnya. Iya, bukan. Kamu sange. Enggak, saya nggak sange. Maksudnya itu bahasa Korea ya guys. Oh iya. Ya jadi dia nggak ada earplug tapi bisa ANC dan transparan. Jadi sebelum si Apple rilis, udah rilis ya sebenarnya ya. Cuman dia udah keluarin duluan nih Xiaomi ini. Atau kita kebetulan udah pegang juga sih. Ya itu sih. Update firmware-nya kan kalau yang satunya lagi yang Pro. Iya, firmware yang untuk si hearing aid sama hearing test itu kan. Kalau ini kan nggak ada ya sebetulnya ya. Ada lah, harga segini mah. Harganya berapa ini? Aduh, masih harga euro deh setahu deh. Oh, masih euro? Belum masuk. Karena nanti 1 Oktober. Udah ada yang komen berapa kemarin si Malaysia itu udah rilis Xiaomi 14T. Tapi dan harganya melenceng dari ini. Kan secara global tuh kalau kita konversikan ke rupiah itu kan 10 juta 10,9. 900. Nah, di Malaysia itu adalah 9,5 juta. Sebenarnya wajar karena euro kan gede harganya secara ini kan susah juga ngikutin pasar. Kalau harga ngikutin euro, yakin deh di Indonesia atau pasar Asia nggak ada yang beli, nggak ada yang ketinggian untuk HP mid range. Bener. Makanya ini kita tunggu lah tanggal 1 ini dia akan ngerilis di Indonesia dengan berapa duit gitu. Kalian tebak aja kira-kira harga berapa. Tapi dengan naiknya video ini harusnya udah ketahuan. Udah naik 1 Oktober. Ya itulah selama di Berlin. Apalagi nggak ada. Ya. Udah sih kalau soal produk ya, soal produk sih itu aja. Sisanya udah karena nggak ada yang nyoba. Karena aslinya sebenarnya aku udah nyobain experience-nya keburu tutup karena bentar banget. Kalau itu kayak cuman 1,5 jam or mungkin di bawahnya kali ya. Jadi abis kelar wawancara, aku ada wawancara sama Google dan Leica kan. Pas kelar dia udah kayak agak ngusir gitu. Udah kelar. Nggak usah di sini lagi. Apa at least minjem lah bentar 5 menit juga nggak apa-apa deh, kan gue medianya gue butuh ikut. Minjem apanya? Experience-nya jadi flipnya, produknya, vacuum cleaner, smart TV. Jadi mau ngambil foto aslinya gitu loh di lapangan, tapi waktu terlalu cepet dan nggak ada spare waktu khusus buat orang yang habis wawancara. Terus udah nih, gue kasih waktu lu spesial ya buat nge-experience buat yang tadi wawancara nggak ada waktu, enggak. Ya udah lu nggak dapet, udah nggak dapet gitu. Cuman saya sampai ngejar media yang lain, ternyata ada salah satu media tim PR dari China, kebetulan dia pegang unit yang mix flip itu, akhirnya saya pinjam langsung cepet-cepet hands on. Dan kayaknya emang di acara ini tuh YouTuber Indonesia nggak terlalu banyak yang kesana, cuma 4 tim ya.
Kan YouTuber maksudnya media ya. Kalau YouTuber cuma 2 sih. YouTuber kan Sobat HP sama Jagat. Jagat kan, sisanya Kompas sama Detik ya. Yes, jadi kayaknya mungkin karena ini bukan barang-barang yang flagship banget gitu kayak gua rasa jadi orang Xiaomi nggak ngundang yang tier-tier yang keras lah maksudnya. Iya, cuma produk yang ini kan yang sebelumnya di Cina eksklusif harus pas datang ke Indonesia ini kan antusiasnya cukup tinggi ya meskipun ya kita nggak masuk ke pasar Indonesia. Ya. Cuman sayang aja menurutku yang soal itu. Ya mungkin alasannya Koko itu juga. Tapi ngomong-ngomong soal media yang diundang, kemarin juga Samsung juga ngundang banyak media tuh, tapi di Indonesia dia ngeluncurin S24 FE Fast Edition. Yes. Ya, itu responnya cukup baik ya karena ada beberapa peningkatan di handphonenya sendiri. Yang paling berasa itu adalah di segi layarnya. Kalau misalkan lo perhatiin bezelnya ya, S23 itu bezelnya tebel banget. Ini tuh tipis gitu. Seperti biasa lebih tipis daripada kue tiaw lebar ya. Tipis banget gitu. Jadi udah ada peningkatan di sebelah situ. Terus apa lagi ya peningkatan dia ya? Oh, ada Galaxy AI kebagian juga. Kebagian semua Galaxy AI juga. Eksklusif yang Betul. di S24 dapet. Udah gitu dari segi chipset. Oke. Lagi-lagi Exynos. Masih pakai Exynos. Ya pasti akan ada yang komen, males pakai Exynos. Ya nggak salah juga sih karena kan emang citranya tidak seberapa baik Exynos ya. Tapi kayaknya kalau ngeliat beberapa review-reviewer lain yang ngebahas device ini kayaknya kinerja dan performa cukup oke ya? Iya, untuk Fast Edition kayaknya cukup oke lah S24. Apalagi S24 ini bisa dibilang seri yang sangat menjanjikan ya. Karena di dari S23 ke S24 tuh cukup berasa gitu bedanya buat gua daripada S22 ke S23 gitu loh. Apalagi dengan fitur-fitur AI-nya gitu loh yang eksklusif. Jadi harusnya akan lebih worth it lah lo akan beli kalau misalkan lo beli S24 full edition, Fast Edition. Boleh ada yang setengah half edition. Iya, ada yang half edition gitu ya. Sebenarnya dia jadi jembatan kok dari A series ke S series. Karena jomplang banget dengan keadaan S24 FE ini. Gue yang versi murahnya nih. Gue nggak mau yang terlalu mid range ini, tapi gue mau yang S. Nah si FE inilah yang si perantaranya ini. Bener-bener. Kalau misalkan lo mau ngerasain fitur-fitur apa namanya? Feel flagship tapi harganya masih mau yang S series ya lu S24 FE ini cocok banget sih buat lu. Dan selain ini juga ada tab sih sebenarnya tab itu juga cukup rame S10 ya. Yang gua pokoknya gua liatin iklannya kan di komentarnya tuh ada kayak ini maaf ya Samsung ya tapi emang gua sampai sekarang pakai S8 Ultra dan nggak pernah ada masalah apapun di performanya gitu. Bagus banget, kenceng banget. Gue pengen ngerti kenapa gue harus ganti S9 Ultra. Dan sekarang ada S10 Ultra gitu. Komentarnya di komentar iklannya itu S10 Ultra adalah kalau lihat di Samsung Indonesia apa Samsung Global gitu lupa. Ini adalah alasan utama gue tidak mengganti S10 gitu. Ini adalah alasan utama gue masih pakai S9 Ultra gitu. Oh, karena perubahannya nggak signifikan. Iya, nggak signifikan. Bahkan S9 dan S8 itu hampir nggak ada beda sama sekali gitu. Oh iya. Yang kau bilang dari segi layarnya. Layarnya lebih gede sedikit banget layar S9 kalau nggak salah. 11 ya? Tipis. Ada YouTuber luar yang ngetes juga nggak ketemu performa beda-bedanya tuh di mana gitu. Berarti harus emang segmennya tuh yang ibarat kayak orang iPhone gitu loh, kok bukan orang yang setahun 2 tahun ini harus yang lama banget kayak masih pakai jadul. Bener. Baru ganti yang ke baru ini. Dan harus diapresiasi sebetulnya karena kan kalau kita pakai tab Android itu tuh kan stigmanya adalah kalau pakai Android tuh cepet rusak atau nggak cepet lemot. Tapi S8 ini gue nggak nemuin hal itu. Gue masih pakai untuk ngedit video profesional. Beberapa video promosi gue ada yang gue pakai promosi kerjaan gue pakai S8 Ultra dan masih enak banget gitu loh. Dan kalau misalnya kita ngomong iPad misalnya 2018 sampai hari ini tuh masih enak banget dipakai. Nah ini juga sama S8 itu kan sekitar keluarnya tuh kalau nggak salah sebelum pandemi deh 2019 2020. Ntar kayak orang komen-komen lagi nggak ngerti nih orang nggak ngerti teknologi nih goblok gitu. Tutup aja channel. Bentar tab S8 Tapi terlepas dari itu ya kalau memang dari S8 series ke atas itu memang udah diklaim mereka yang memang dikhususkan buat orang-orang yang desain video ngedit, jadi memang secara performa harusnya sih naik ya. Jadi S8 Ultra 9 Februari 2022 udah 2 tahun lebih 2 tahun lebih 2022 soalnya 23 itu kan aku liput yang ke Korea S9. Nah jadi gue nggak ngerasa masih perlu ganti gitu karena masih enak banget dipakainya. Bener-bener enak banget, gue nggak bohong deh. Apalagi dengan Samsung Dex, gue baru beli keyboardnya. Gimana anyway rasanya? Belum datang keyboardnya. Pakai Samsung Dex itu enak banget kayak aneh lah, maksudnya kok bisa ya tab begini gitu, kayak kenceng banget performanya. Terus kayak pensilnya juga kan pensilnya tuh udah habis ujungnya. Diserut bisa. Ya Allah, kaget.
Kaget. Tapi S8 Ultra gue tuh pensilnya udah habis depannya. Habis itu maksudnya kan dia tuh ada karetnya, sehingga nggak ngelecetin layar gitu. Dan ketika habis itu gue tinggal beli ujungnya doang, murah, cuman 30.000 atau 35.000 original. Oh jarang ya ori murah. Jadi tinggal, tapi ya minusnya adalah gue harus pasang sendiri, harus cabut sendiri, colok sendiri gitu. Oh kan tinggal cetut masukin gitu kan? Iya, itu agak ngeri-ngeri juga karena kan takut patah di dalam gitu-gitu, jadi agak ngeri. Tapi ya beli spare partnya murah gitu loh. Kalau udah habis ya tinggal beli lagi ujungnya. Dan itu nggak bisa kita lakuin di Apple Pencil kayaknya. Apa gue mungkin nggak tahu ya. Coba yang tahu boleh komen dong ya. Kalau misalnya Apple Pencil ujungnya habis, itu harus diapain gitu? Diserut. Harus masih dicoba Bung. Ya itu si pensilnya itu kalau misalnya ujungnya habis, harus dibuang kah atau harus beli baru atau harus diganti ujungnya gitu. Coba komen kalau misalkan lo pakai Apple Pencil yang ori ya. Iya, yang ori bukan yang. Iya, karena banyak yang gujudok gitu-gitu. Betul. Iya, kalau misalkan keperluan coret-coret sih nggak apa-apa sih. Ya, tapi itulah Tab S10. Nah, ngomongin produk Apple nih sekalian langsung iPhone 16. Masalah pertama ada muncul layarnya tidak responsif. Iya, gue juga lihat ada di Instagram kayak tadi deh. Jadi untuk seri dia yang Ultra lagi apa namanya? Pro Max. Jadi dia itu rasionya masih nangkepnya itu 6,7. Ngerti nggak? Jadi ketika di touch itu, misalkan kita touch di sebelah sini nih, kita touch sebelah sini nih. Yang kita touch atasnya. Jadi masih kebacanya tuh yang seri 6,7 gitu, di seri yang 6,9 inch gitu loh. Jadi ya ada yang komplain beberapa orang di TikTok dan di Instagram, ini Apple beneran begini nih, gue udah beli sekian mahal, masih ada bugs-nya gitu, tapi udah dirilis. Sebenarnya wajar, karena pasti akan begitu dari 15. Kita udah tahu polanya iPhone, kalau belum, masih setahun itu tuh masih progres di upgrade-nya. Ada yang, bilangnya ya, hit and error-nya ya, apa sih? Pokoknya ada yang pasti nggak benernya gitu loh. Dia akan kasih bug, banyak bug. Trial and error. Nah, ya itu maksudnya. Miss and error siapa? Yang Miss and Universe. bukan itu. Jadi ya pasti akan ada progres 1 tahun. Jadi ketika pembelian 1 tahun setelahnya itu udah berarti udah jauh lebih oke dibanding lu beli pertama kali gitu, dari pertama kali launching. Iya, berarti dia tapi agak jahat dong. Tapi sistem setahunnya kayak gitu kok strateginya. Iya, maksudnya 15 Pro udah oke nih selama setahun. Begitu udah oke, 16 Pro keluar nggak dijual lagi 15 Pro-nya udah oke. Kurang ajar ya. Kalau gitu ngapain kita ganti yang seri terbarunya? Iya, benar juga sih. Sedangkan yang terbarunya masih ada bugs-nya. Kalau masih ada bugs-nya jangan dijual dulu, dibenerin dulu dong bugs-nya. Soalnya yang selain iPhone 14 Pro Max ini, kemarin yang gara-gara ngerilis iOS 18, yang iPad M4 ini juga bermasalah. Sampai akhirnya di bagian update-nya dia itu ditarik dulu, terus dikasih update lagi. Tuh kan? Kenapa? Karena dia mau eksklusif seolah-olah kasih Apple ini. Iya. Kalau misalnya perhatiin ya, M4 itu adalah iPad yang eksklusif karena keyboardnya beda sama yang lain-lain. Pensil juga kan? Pensilnya juga beda, nggak bisa pakai pensil yang sebelumnya. Kenapa nggak dibilang? Kenapa nggak seseri-seri sebelumnya juga pernah pakai ya? Dan ketika itu terjadi adalah bugs gitu loh. Ketika ada Apple device baru dengan ekosistem baru, dia masih tetap pakai kerangka yang lama, blueprint-nya yang lama gitu loh. Terlalu eksklusif gitu deh. Iya, tapi ngapain? Berteman gitu, jadi mau berteman gitu. Iya. Nih, error sendiri ini. Emang yang eksklusif ini emang nggak usah ditemenin aja sih sebenarnya sih. Tinggalin aja. Lagi-lagi ya, kalau misalnya Apple selalu gue bilang, memang akan lebih worth it itu ketika ada seri baru, lu beli 2 generasi di bawahnya atau nggak 1 generasi di bawah, itu sangat-sangat worth it sih. Kayak iPad misalnya. Tapi udah mulai kebaca si Apple, Iya. makanya di stopin kan si Pro-nya itu. Jadi kita sebagai consumer yang pengen cobain ini. Untungnya di Indonesia masih ada iBox. Tapi ya untungnya kita masih dapat masih ada iBox authorized, jadi masih bisa beli di Era Jaya kalau nggak di iBox gitu loh. Ya opsinya mau nggak mau itu ya. Iya, untungnya ya kita ya. Untungnya tidak ada Apple Store di Indonesia adalah kita masih ada stok, jadi masih ada banyak gitu loh. Atau kalau nggak, lo masih bisa cari seri yang second-nya gitu loh. Kayaknya Apple Store nggak akan ada di Indonesia kok. Susah ya masuk. Karena pemerintah. Ya itu abis itu ada iQ Z9. Bukan, masih Apple, si AI-nya itu diklaim akan memakan banyak storage. Wajar ya kayaknya ya. Iya, jadi setelah beberapa orang yang ngomong memang agak wajar karena beberapa tech-tuber juga ngomong kalau misalkan lu mau ada di internal, misalkan kayak Samsung nih, lu lagi nge-rate foto nih, ketika lu mau hilangin sesuatu dia akan upload dulu tuh, habis itu baru download, baru dipasang gitu. Nah, ini si Apple ini gua rasa dia tuh meminimalisir hal itu. Jadinya dia maunya orang ngerasain kecepatannya gitu. Jadi ketika dia lagi mau ngilangin sesuatu, nggak usah ngupload lagi ke server,
udah langsung dinempel di iPhone-nya gitu. Tapi kekurangannya adalah itu bikin kinerjanya jadi lebih ini ya. Storage-nya bakal lebih kemakan gitu loh. Lebih cepat kinerjanya betul, tapi storage-nya kemakan banyak. Kayaknya itu langkah dia untuk menaikkan penjualan iCloud ya. Karena kan iCloud naik, dia bikin itu aja sih. Pinter deh, bikin makin terikat. Iya, memang Apple memang cerdas sekali dalam masalah-masalah kayak ginian ya. Jago emang, bikin orang terikat aja terus. Jadi yang kemarin earbuds itu aja yang 2 bisa denger rame-rame yang kemarin kita. Oh iya, itu juga ada tuh. Bikin dimanjakan sekali kan. Bener, ada updatean juga dari Apple. Kayaknya gue nggak tahu situ. Coba tolong dikasih lihat Biro Layanik ya. Gue lupa itu tuh dia tuh iPhone 15, 16 doang bisa atau semua iPhone bisa. Kayaknya sih semua iPhone bisa sih. Ingat gue di atas iPhone 8 tuh masih bisa. Jadi dia tuh bisa konekin kalau misalnya kita punya 2 AirPods dalam satu handphone gitu loh. Misalnya kita mau nonton nih bareng-bareng, dia bisa konekin 2 AirPods gitu loh. Dan kita bisa atur volumenya secara berbeda. Itu juga termasuk jadi bisa nonton bareng di luar outdoor atau misalnya bener. Kita lagi jogging berdua gitu, pengen dengerin lagu bareng-bareng gitu, atau podcast bareng-bareng. Jadinya bisa kita dengerin bareng-bareng kalau misalnya kita punya 2 AirPods yang berbeda gitu loh. Lagi-lagi Apple pinter. Gue nggak tahu ya handphone di luar sana ada yang bisa kayak gitu atau enggak. Tapi gue nggak pernah ngelihat ada orang, maksudnya ada brand yang menjual fitur itu gitu loh, secara kayak yang Nubia, ZTE Nubia itu kan tapi sistemnya dia colok. Ya. Kalau misalkan yang wireless gue belum tahu sih ada atau enggak. Atau mungkin ada aplikasi ketiga yang bisa melakukan hal itu. Mungkin ada sih, tapi maksudnya yang officially dari brandnya sendiri tuh baru Apple doang sih. Gitu. Ya kalau misalkan ngomongin itu ya Apple emang paling jago juara lah soal memanjakan makanya di ekosistem dia. Iya betul, emang paling jago kalau masalah ekosistem sih. Ngomong-ngomong ekosistem, nggak ada bridging itu sekali ya. Banyak device-device yang rilis di minggu-minggu ini. Ada iQOO, ada Vivo, ada apa lagi? Xiaomi, terus gadget-gadget lain sih, lebih ke kayak Huawei juga ya. Huawei GT5. Jadi ada rilis beberapa device. Tadi iQOO itu seperti biasa iQOO keluarin device yang khusus buat gaming. Pakai Dimensity 7200. Sisanya soal spek ya. Lo di TikTok kita tuh orang sampai sekarang masih yang berantem loh. Berantemin apa ya? Dimensity. Kayak Dimensity ini bagus seperti Dimensity ini. Gila gue bacanya sampai kayak lu harus berantem banget nih, kayak goblok lu, kayak belajar lagi lah gitu-gitu di TikTok kita. Gak apa-apa, berantem aja, engagementnya jadi rame. TikTok kita ada di Lazy Gadgets ya, bisa dicek. Baru bikin udah 400 follower. Puji Tuhan, udah banyak ya. Contoh kalian punya opini lain, mau berantem juga, silakan. Iya, Dimensity apa yang paling bagus buat kalian gitu. Jadi karena orang-orang masih berantem sama Dimensity ini, karena Mediatek ya. Mediatek kan orang stigmanya juga agak buruk. Terus dia kayak ngadu-ngadu gitu, mendingan Snapdragon atau Mediatek yang 7200 sampai 8300 atau 9300, kayak pusing gitu kayak persis kayak pertanyaan kalau misalnya orang nge-launching HP kok. Pertanyaan adalah ketika dia pakai HP-nya Snapdragon ditanya kenapa nggak pakai Mediatek. Ketika dia pakai Mediatek ditanya kenapa nggak pakai Snapdragon? Gitu tuh sampai kiamat dah. Emang nggak ada yang sempurna device ya, mau kayak gimana pun. Ngulang terus. Tapi kalau kita ngomongin device yang rilis, si iQOO itu keluarin Mediatek Dimensity 7200. Kalau misalkan si Vivo itu V40 yang edition. Iya, dia pakai lebih light ya dari V40 yang udah rilis mungkin awal tahun apa per Agustus. Pokoknya beberapa duluan udah rilis duluan, yang ini versi lightnya kok. Yang secara desain sih. Emang V40 baru rilis, bukan kemarin baru rilis. Yang kemarin itu apa? Yang anak-anak si Aryo dan kawan-kawan pada review. Itu photo experience. Hah? Photo experience? Foto experience. Oh, versionnya maksudnya ya. Ngecobain kameranya, experience-nya. Kameranya tuh gimana, ngejajal kameranya gitu. Oh, Foto si experience. Yang si Aryo dan si Sobat HP semuanya. V40 tapi itu kan? V40? Yang belum lama ini loh. Nah, ini tuh V40 yang ibaratnya versi lightnya lah, versi bontotnya gitu, dari V40 series gitu kok. Secara desain sih kurang lebih mirip, cuman pasti kalau misalnya udah ada belakang itu menandakan dia kaget gitu. Ya, V40 gitu dia jadinya. Jadi dia ada pemangkasan sedikit speknya, pasti jauh lebih ringan, lebih ibaratnya lebih yang standar lah dibanding yang atas-atasnya. Tapi emang kayaknya selalu begitu ya, kayak iPhone tuh ada SE. Samsung ada FE, Vivo ada gitu, ada EE-nya semua. Jadi
kalau ada seri E-nya tuh pasti ada yang dipangkas daripada seri abangnya lah gitu. Iya, betul. Terus apa lagi tadi, Huawei GT5 juga keluar. Yes, lagi-lagi titanium, kayaknya emang titanium ini sangat jadi favorit hampir semua brand ya. Titanium kayaknya mungkin di dunia Marvel tuh kayak ada Mantium, kayak Vibranium gitu iya, kali ya. Nah ini titanium kalau di teknologi ya. Semua teknologi titanium gitu ibaratnya. Iya, Huawei udah oke banget lah ya kalau misalnya dibilangin wearables gitu. Kayaknya untuk sekarang untuk Android apalagi ya, karena kan kalau kita ngomongin ekosistem, dia ngomonginnya Android lah ya. Bahkan nggak, kalau gue sih ngeliatnya kayak smartwatch ini tuh yang paling the best sampai hari ini emang Huawei sih. Iya. Nggak ada yang bisa lawan. Awet, baterainya juga oke. Terus secara UI juga nggak ribet-ribet banget, gampang dipelajari. Nggak berasa Cinanya juga gitu iya. Smartwatch Huawei gitu. Gue ada smartwatch Huawei yang GT2 nggak salah, masih ada sampai sekarang, masih kepake. Dan fitur-fiturnya ya memang sih nggak terlalu yang gimana banget, yang mengalami peningkatan banget. Cuman secara performa dia selalu ningkatin, ya itu di bagian kualitasnya. Apa sih namanya, keakuratannya. Kayak sekarang ini dia jadi lebih akurat buat ngedeteksi mood emosional, ibaratnya kayak ngedeteksi emosional si penggunaannya gitu. Mungkin kalau orangnya moody itu ya jadi ribet ya, karena mungkin kayak gitu emosional nggak ada tahu indikatornya seperti apa gitu maksudku. Cuman mungkin kalau usernya moody ya repot juga tuh si ininya ngedeteksi sistemnya kayak gimana ya. Iya kan, karena kan dibilang kan emosional penggunanya. Tapi kan ininya apa ya, barometernya apa ya, ini orang moody, ini orang nggak moody gitu, maksudnya apa ya? Mungkin biasanya dari detak jantung, tapi susah juga dibilang detak jantung. Iya sih, dari detak jantung. Itu kalau enggak indikatornya apa kok? Ya ada kamera kali, kalau lagi lihat burung, cemberut tuh, moodnya buruk gitu. Lagi senyum. Pasti kalau sama orang bule ditanya privasinya tuh. Iya benar. Iya, kita masih kayak yang TikTok itu yang Are you from China gitu ya. Lucu banget itu, masukin nenek videonya ada tuh yang interview CEO TikTok. So, are you Chinese? No. So you are Chinese? No. No. Is that how they pronounce yes in Chinese? No, I'm Singaporean. Are you from China? No, Mrs. Senator, I'm from Singapore. Are you working with China? No, Mr. Senator. Ini juga nanya, are you speak Chinese atau apa? Ini bahasanya juga. Itu goblok banget. Ya, kalau kita ngomong goblok juga ada satu hal goblok juga sih menurut gua terjadi di akhir-akhir ini, yaitu adalah NKBHD, panutan kita nomor 1 techtuber di dunia ini. Yes. Ya, dia itu melakukan blunder ya. Bukan blunder sih, lebih tepatnya kesalahan yang kayaknya nggak dipikirin matang-matang ya. Dari selama dia berkarir nih. Iya, jadi dia tuh baru aja ngerilis aplikasi generate wallpaper gitu, kayak dia tuh nyediain beberapa wallpaper gitu loh. Nah, tapi harganya itu mahal. Jadi satu harganya wallpaper itu? Dia subscription. Oh, subscription. Jadi dia per bulannya itu kena $17 kalau nggak salah. Dan kalau kita hitung per tahun itu, kita itu udah harus bayar sekitar $70. Itu buat aplikasi itu per tahun. Fungsinya adalah $70 itu 10 juta kok. 1 juta. Iya. 1 juta. Iya, 1 juta lebih. 1,1 per tahun. Per tahun. Oke. Nah, jadi satu bulan, kalau mau sebulan lebih mahal, $12. $17 kalau nggak salah. $17 260.000. Nah, kalau misalkan dia setahun lebih murah. Iya, 70. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya ya nggak masalah aja kalau misalkan lu ngerilis aplikasi kayak gitu. Masalahnya nih yang ngerilis itu adalah MKBHD, yang dimana kita tahu dia tuh sangat kritis sama produk-produk gitu. Kayak kemarin ada satu perusahaan yang sempat bangkrut gara-gara dia bahas juga. Lalu dia sempat ngomongin beberapa aplikasi dan menurut dia tidak worth it gitu untuk dipakai. Sedangkan dia tiba-tiba meluncurkan aplikasi yang sama juga tidak worth it juga gitu loh. Dengan harga segitu. Dengan harganya segitu, orang dapetin cuma bisa wallpaper doang. Oke, gue ngerti kalau misalkan ada artis memang yang harus dibayar dengan layak gitu ya. Ada beberapa orang ngomong kayak gitu. Tapi masalahnya dalam aplikasi itu ada wallpaper yang orange doang. Bener-bener orange gitu. Warna flat tapi gitu loh. Tapi tetap harus bayar semahal itu. Jadi orang banyak yang protes gitu loh sama aplikasi ini. Dia agak blunder di sini sih sebetulnya. Terus dia nggak kasih statement apa gitu, kan pasti rame. Nah, karena keluar banyak kritik dan komplain dari orang-orang, akhirnya dia kasih statement, dia minta maaf intinya. Terus dia ngomong nggak jadi dirilis aplikasi. Tetap jadi dirilis, tapi akan ada beberapa konsiderasi lah kayaknya. Ada jadi update nggak orange gitu. dong, ada merah, kuning. Iya, ada banyak warna gitu ya. Enggak sih, gue rasa akan memang sebetulnya aplikasi ini tuh gratis.
Tapi kalau mau yang lebih advance harus bayar. Oh iya. Tapi dia kayaknya lagi mau konsiderasi, kayaknya akan dipermurah atau nggak akan lebih advance atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi dia bilang dia saya sorry, tapi kalau misalkan memang masih mau pakai aplikasinya, lu tunggu aja, akan ada beberapa update ke depannya. Dia saya sorry kok, dia nggak denial gitu. Memang harus diakui, memang dia bijak sih dalam hal ini. Nggak blunder-blunder. Kalau misalkan beberapa orang kan bikin produk YouTuber luar, dikena bash, kena cancel, langsung marah-marah kan. Dia enggak sih. Dia menerima itu ya. Dan dia juga embrace the meme juga. Ada meme beberapa yang keluar, dia nggak marah sama meme itu. Dia menerima aja. Mungkin dia juga nyadar juga sih kok. Mungkin ada terima masukan setelah dipertimbangkan. Ya, mungkin juga mikir, emang kayaknya nggak segini, bisa jadi. Atau Iya, mungkin ada bener. beberapa yang kayak masih miss, tapi udah diburu dirilis. Bener. Setuju. Ya, itu aja news kali ini bersama Olin yang gue nggak sendirian lagi. Jadi lu jangan ngomong, tidak nonton karena tidak ada Olin, udah ada Olin ya. Nonton ya, jangan skip iklan dong kalau bisa. Dan gue seneng juga, TikTok kita udah banyak juga followersnya, udah 400, viewsnya juga udah lumayan. Tiap upload minimal ya 1000 ada yang nonton. Instagram kita juga tetap jalan, jadi jangan lupa follow Instagram juga di @thelazygadgets. TikTok juga sama @lazygadgets. Yes, diusahakan akan aktif terus guys. Apalagi ya. Jangan lupa beli barangnya di link afiliasi kita. Jadi kalau mau beli barang ada linknya afiliasi. Di sini juga ada nih harusnya nih. Gear-gear yang kita pakai apa aja di sini. Sini. Ya. Sini. Apa lagi? Udah sih itu aja guys. Minggu ini ya banyak produk yang dirilis, tapi ya gitu aja, udah cukup kok rekapnya. Kira-kira segitu aja. Ya udah, jangan lupa kalau misalkan lu mau komen, mau diskusi di bawah boleh, silakan. Mau subscribe juga harus subscribe, share juga ke teman-teman lu, siapa tahu berguna buat teman-teman lu yang pengen dengerin. Dah, sampai jumpa. Guys.